Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Seperti biasa nanti video MB ya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, kita bacain novel Martial Pact chapter 4393 guys. Lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan mengutuk pelan kecepatan Chef tidak berkurang sedikit pun, tapi kekuatan Zauya jauh lebih besar dari mereka. Jadi mereka tidak bisa melarikan diri. Melihat para pengejar mendekat, akuntan berteriak, "Pergilah, aku akan melawannya." Mengatakan demikian, dia berbalik dan berjalan menuju Zauya. Jeff berteriak kaget, "Tidak! Bagaimana dia bisa menghentikannya?" Sambil mengertakkan giginya, dia juga berbalik dan mengikuti. Akuntan itu menoleh dan dengan marah bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ekspresi Jeff menjadi serius. "Kita tidak bisa melarikan diri. Jika kita mati bersama. Bahkan jika kita mati, kita harus menggigit sepotong dagingnya." Mata akuntan itu tenggelam saat dia mengangguk dengan berat. Jeff dengan cepat mengeluarkan ikat pinggang kain dan mengikat erat yang ada di punggungnya. Memegang pisau dapur di satu tangan dan talenan di tangan lainnya, siap bertarung. Tiba-tiba seberkas cahaya melesat keluar dari punggung Zauya seperti sambaran petir dan langsung menyerbu formasi musuh. Dimanapun seberkas cahaya ini lewat, sekelompok Orde keempat dan tahap Open Heaven Orde kelima dipaksa mundur. Banyak dari mereka muntah darah dan menderita luka berat. Zauya terkejut dan menoleh, matanya dingin dan tajam saat dia mengaktifkan kekuatan dunianya untuk bertukar beberapa pukulan dengan aliran cahaya. Dengan ledakan keras, dunia berubah warna saat aliran cahaya terbang melewati Zauya dan dengan cepat menghilang, mendarat di samping Jeff dan akuntan. Pemilik koki dan akuntan sangat gembira. Aliran cahaya ini tidak lain adalah pemilik yang bertarung dengan Genkin dan Yun Feibei. Wajah pemilik sedikit pucat saat dia menyekat darah dari sudut mulutnya dan mengulurkan tangannya, memegang satu di masing-masing tangan saat dia berteriak, "Pergi!" Koki dan akuntan tanpa sadar terbang ke udara. "Pemilik, kamu terluka." Jeff melihat noda darah di sudut mulut pemilik dengan ekspresi khawatir. Cedera kecil, pemilik melirik Yang di belakangnya. "Apakah dia masih bangun?" Jeff menggelengkan kepalanya. "Tidak, saya tidak tahu apakah dia berada pada titik kritis dalam pemulihannya atau apa." Berbicara secara logis dengan keributan yang begitu besar, bahkan jika Yang sembuh, dia seharusnya waspada, tetapi matanya masih tertutup, seolah-olah dia telah memutuskan semua kontak dengan dunia luar, menyebabkan mereka berada dalam posisi pasif. "Haruskah kita membangunkan bocah kecil ini?" tanya Koki. "Tidak," pemilik menggelengkan kepalanya. Yang bukanlah seorang yang tidak mengerti gawatnya situasi. Pada saat ini dia harus menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Dengan kata lain, dia harus menyadari situasi saat ini. Alasan mengapa dia tidak bangun pasti karena dia punya alasan. Jadi dia tidak bisa memaksa menyela. Dia jelas bukan hal yang baik. "Kita mau kemana sekarang?" tanya akuntan, melirik kembali ke pengajar di belakang mereka. Zauya dan kelompoknya masih mengejar mereka seperti belatung. Pemilik berkata, "Pulau Gemini." Alasan mengapa mereka tidak mau bergabung dengan salah satu dari tiga kekuatan besar sebelumnya adalah pertama karena mereka baru saja tiba di surga kekuatan pebayangan dan tidak terlalu jelas tentang situasi di sini. Dan kedua karena begitu banyak mereka bergabung dengan salah satu dari tiga kekuatan ini, mereka akan terikat oleh semua jenis pembatasan dan harus diikat bersama dengan salah satu dari mereka di masa depan. Faktanya, setelah mengetahui bahwa surga kekuatan pebayangan ini hanya dapat dimasuki tetapi tidak dapat keluar, pemilik sudah mulai mempertimbangkan apakah dia harus bergabung dengan salah satu dari mereka. Dendam antara dia dan Gunung yang mendalam membuat kekuatan ini dikesampingkan. Satu-satunya yang tersisa adalah Majelis Society dan Pulau Gemini. Di antara mereka, Pulau Gemini adalah yang terlemah dan hanya memiliki dua master tahap Open Heaven Orde ke-6. Secara alami, ini adalah pilihan terbaik. Dia pergi mengunjungi Pulau Gemini beberapa hari yang lalu dan dua tuan pulau dari Pulau Gemini telah menyambutnya dengan tangan terbuka. Pemilik awalnya berencana untuk kembali dan meminta pendapat Yang, Koki, dan yang lainnya sebelum memutuskan apakah akan bergabung dengan Pulau Gemini ini atau tidak.
Tetapi sebelum yang kebangun, tiga raja gunung dari gunung yang mendalam telah tiba. Sekarang mereka tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa pergi ke Pulau Gemini. Jika Pulau Gemini bisa menerima mereka, mungkin mereka bisa menghindari krisis